Bab 1312. Lereng gunung. Apa maksudmu? Patung itu kembali berkata, kamu meragukan identitasku. Aku hanya merasa penasaran akan apa yang sebenarnya ada di dalam patung ini, kata Erik sambil berjalan mendekati patung tersebut. Keterlaluan. Sang patung terlihat begitu marah dan energi mulai keluar dari dalam tubuhnya. Energi tersebut mulai membentuk ombak raksasa yang akan segera menghantam Erik. Tatapan Erik terlihat begitu dingin dan dia mulai mengeluarkan energi yang besar dari pedang Kingtong miliknya itu. Di saat yang bersamaan, terlihat adanya kilat petir di sekitar tubuhnya yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatannya. Patung tersebut tidak mampu menatap Erik dengan jelas karena sinar dari petir tersebut dan saat ini Erik pun tiba di depan tubuhnya. Erik lalu mendaratkan tinjuan petir pada bagian dada patung tersebut. Kamu hanyalah kultivator fase distraksi tahap ketiga, mengapa kamu bisa memiliki kecepatan yang tinggi seperti ini? Patung tersebut sangatlah terkejut melihat kondisi Erik saat ini. Krak, krak. Saat ini, terdengar suara retakan yang sangat keras. Tubuh patung tersebut seketika membeku dan retakan yang ada pada kulit tubuhnya mulai meluas. Brak. Terdengar suara ledakan yang sangat keras, patung itu pun menghilang dan berubah menjadi kumpulan asap yang tebal. Saat ini, area sekeliling Erik kembali ditutupi oleh kabut asap yang tebal dan segala sesuatu di tempat itu tidak lagi terlihat, termasuk makan, daneng, senjata berharga dan barang lainnya. Erik merasa tatapannya begitu buram dan kembali ke dunia kabut asap sebelumnya. Erik lalu mencoba melemparkan sesuatu ke tengah kabut asap tersebut dan tidak terlihat perbedaan apapun dari sebelumnya. Apakah semua yang terjadi tadi hanyalah sebuah taktik ilusi? Ataukah ada yang sengaja melakukan semua ini? Erik mengerutkan keningnya sambil memikirkan hal ini. Erik baru saja tiba di makam daneng ini dan tentunya informasi yang ia dapatkan tidaklah banyak. Namun tujuan dari sang lawan bukanlah membunuhnya, melainkan menjebak dirinya. Patung tersebut juga menyerah setelah dirinya menyerang patung tersebut. Saat ini, sebuah cahaya merah kembali muncul di telapak tangan Erik. Namun aku berhasil merebut benda bercahaya merah ini dari patung tersebut dan aku bisa memantau kondisi Deani dan Fernandi melalui benda ini. Erik lalu mengeluarkan energinya dan kabut asap yang ada di sekelilingnya seketika terlihat seperti air laut yang surut. Saat ini, Erik juga sudah mampu merasakan energi di sekelilingnya dengan jarak sedikit lebih jauh. Jarak Deani semakin mendekat dengan posisi dirinya saat ini dan posisi Fernandi masih sedikit lebih jauh dibandingkan Deani. Erik lalu terbang ke sisi Deani dan di saat yang bersamaan Deani pun membuka kedua matanya. Deani terlihat begitu terkejut setelah melihat Erik. Dia tidak menyangka kalau Erik mampu keluar dari kabut asap ini dalam waktu yang singkat. Mereka mulai bercerita dan menyadari kalau tidak semua hal yang mereka alami itu sama. Tadinya, aku memasuki sebuah dunia ilusi yang dipenuhi oleh banyak iblis monster. Mereka terus mengejar aku dan ingin membunuhku. Aku lalu bertemu dengan seseorang yang bisa menolongku jika aku menyembahnya dan menjadikannya sebagai guruku. Untungnya aku menyadari adanya hal yang tidak beres dari orang tersebut, kata Deani dengan ketakutan. Mari kita pergi menolong Fernandi. Erik kembali terbang bersama Deani dan setelah beberapa saat, mereka pun menemukan Fernandi sambil menyadarkannya dari dunia ilusi. Brengsek. Aku mengira kalau aku akan segera mendapatkan warisan dari sang senior. Ternyata semua ini tidaklah nyata, kata Fernandi setelah menyadarkan diri. Dia kembali berkata dengan sedikit ketakutan, untungnya kalian datang menyadarkanku. Kalau tidak, aku tidak tahu sampai kapan aku akan terus ditipu. Mungkin hampir semua kultivator di tempat ini mengalami hal yang serupa. Kalau tidak, benda-benda yang mereka bawa tidak mungkin bisa melayang bebas di tengah kabut asap ini, kata Deani.
Kita sudah berhasil keluar dari dunia tersebut dan pastinya orang-orang seperti Kaidi dan Demon juga mampu menyelamatkan diri mereka. Mari kita pergi untuk mencari makam Daneng yang sebenarnya. Setelah Erik mengatakan itu, kedua orang tersebut pun menganggukkan kepalanya. Untungnya cahaya merah ini mampu melenyapkan kabut asap yang ada di sekeliling mereka dan mereka juga mampu terbang tanpa adanya halangan kabut asap. Erik, benda bercahaya merah ini sangatlah berguna untuk melenyapkan kabut asap yang ada. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Tanya Fernandi. Aku mendapatkannya dari dunia ilusi itu, kata Erik. Fernandi kehabisan kata-kata setelah mendengar hal ini. Dia kembali berkata, aku sangatlah kagum akan kehebatanmu. Mereka ingin menipu kamu dan kamu tidak terjebak dalam tipuan mereka. Selain itu kamu juga mampu merebut benda-benda yang mereka miliki. Sambil bercerita, mereka bertiga pun menemukan sebuah lembah dan mendarat di atas lembah tersebut. Di kejauhan, terlihat sebuah pusaran pada sisi gunung yang memisahkan dua bagian yang berbeda. Pusaran tersebut mengeluarkan energi yang memancarkan sinar, sehingga mereka tidak mampu melihat bagian dalam pusaran itu dengan jelas. Dan kabut asap sejauh ratusan meter dari pusaran itu telah menghilang. Aku pernah mendengar kalau dulunya orang-orang yang mempunyai energi besar memiliki dunia tersendiri. Meskipun mereka telah meninggal, dunia yang dulunya mereka miliki itu juga tidak akan menghilang. Pusaran ini kemungkinan merupakan jalan masuk ke dunia batin itu, kata Fernandi setelah melihat pusaran tersebut. Erik menganggukkan kepalanya setelah mendengar hal ini. Cahaya warna-warni dan kabut asap yang sebelumnya ia lihat kemungkinan merupakan media yang digunakan untuk melindungi pusaran tersebut. Erik juga menggunakan cahaya merah tersebut untuk memantau area sekeliling lembah ini dan dia tidak menemukan apapun di tempat ini. Sepertinya makam Daneng itu berada di dalam pusaran tersebut. Ketika mereka bertiga hendak memasuki pusaran tersebut, Deani tiba-tiba mengeluarkan dua topeng wajah roh dan memberikan salah satu topeng tersebut kepada Erik. Dia lalu mengenakan salah satu topeng tersebut. Apa yang sedang kalian lakukan? Fernandi merasa kebingungan setelah melihat kedua topeng wajah roh yang berwarna hitam tersebut. Topeng itu terlihat begitu menyeramkan dan aneh. Kak Fernandi, kami berdua telah melakukan kesalahan kepada salah satu sosok di dalam makam Daneng tersebut. Demi mengurangi terjadinya hal yang tidak diinginkan dan demi tidak membebani kamu, maka kami akan menyembunyikan energi kami terlebih dahulu. Erik tersenyum setelah mendengar ini dan tentunya ia mengerti apa yang dimaksud oleh Deani. Erik pun mengenakan topeng yang diberikan oleh Deani kepadanya. Kedua topeng ini aku dapatkan ketika aku bertemu dengan dua roh jahat di wilayah barat waktu itu dan aku berhasil mengalahkan mereka menggunakan pagoda mini segi 9. Kedua topeng ini merupakan benda yang sangat aneh. Kedua topeng ini bahkan mampu menutupi energi seseorang dan bahkan kultivator fase transendensi juga tidak mampu merasakan energi tersebut, kata Deani melalui media transmisi. Fernandi merasa sedikit terkejut karena ia sendiri juga tidak mampu merasakan energi dari Erik dan juga Deani setelah mereka mengenakan topeng tersebut. Setelah mempersiapkan diri, mereka bertiga pun terbang memasuki pusaran tersebut. Tidak tahu apa yang akan kita temukan setelah memasuki pusaran tersebut, kata Erik dengan sedikit khawatir. Saat ini, tatapan mereka seketika kabur dan mereka tidak mampu melihat perubahan yang ada. Setelah itu, Erik pun kembali menyadarkan dirinya dan sadar kalau dirinya sedang berdiri di sebuah ruangan yang sepertinya berada di dalam gunung. Ketika dirinya baru saja mendarat di atas tanah, ia seketika menyadari adanya ratusan kerohanian yang juga baru saja mendarat di sekitar tubuhnya. Apa yang terjadi? Erik sedikit terkejut setelah melihat ratusan kerohanian yang ada di dalam ruangan tersebut. Kondisi saat ini sangatlah berbeda dengan yang ia bayangkan sebelumnya.
Tidak sama dengan dunia batin yang sangat luas itu dan semua orang tidak pergi mencari keberadaan harta karun di tempat ini. Sebaliknya, semua orang tengah duduk tenang di ruangan ini dan suasana menjadi begitu aneh. Deani dan Fernandi juga baru saja mendarat di sisi Erik dan mereka juga merasakan keanehan yang sama. 499. Setelah melihat ketiga orang itu, salah satu pria muda yang mengenakan jubah panjang pun berkata, "Semoga kultivator yang tiba di sini bisa mencapai 500 orang. Kalau tidak, entah sampai kapan kita harus menunggu di sini," kata salah seorang kultivator lainnya. Setelah itu, tidak ada lagi orang yang berbicara dan tidak ada yang memberi penjelasan kepada Erik tentang apa yang terjadi di tempat ini. Erik lalu mengerutkan keningnya setelah menatap kondisi di sekelilingnya. Ruangan ini sangatlah kosong dan kedua sisi ruangan ini dihimpit oleh tebing. Kaidi dan Demon terlihat sedang duduk berhadapan di atas tebing tersebut. Sedangkan orang-orang lainnya sedang duduk di atas tanah tanpa berinteraksi satu sama lain. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.